Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 2026. Perkenalkan, saya Walius Wenda SPD dari LPTK Universitas Patimura dengan NIM 202649447. Saat ini saya sedang ambil video praktek mengajar di SD Impres Dogobak. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita sebelum masuk belajar mengajar, kita berdoa dulu. Baik, ketua kelas yang ada maju ke depan, kita berdoa. Baik, terima kasih berdoa untuk kita. Sekarang kita absen dulu. Absen. Nanti anak-anak ada yang sakit di rumah, nanti bilang sakit. Kalau ada, bilang ada. Baik, Amiron Panimbo, Peralin Jipa, Waskison Panimbo. Baik, sudah hadir semua? Semangat? Ada yang sakit atau tidak? Tidak. Baik, semangat semua? Baik. Baik, kalau semangat semua kita bernyanyi tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia hebat hidupmu. Pancasila sasar negara. Baik, anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Ya, aturan di masyarakat. Baik, sekarang kita belajar tentang Pancasila dalam kehidupanku. Baik, kita lihat di sini sama-sama. Peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik. Di dalam sila Pancasila
itu adalah 5 dasar. Sekarang kita simak sama-sama di dalam video sila Pancasila. Anak-anak boleh perhatikan, simak baik-baik di dalam video ini. Perilaku dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tahukah teman-teman nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam sila Pancasila ke-1 hingga ke-5? Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk memahami nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Tapi tak hanya itu, kita juga wajib untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ke-1 hingga ke-5. Yuk kita simak. Nilai-nilai sila ke-1, ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, dan juga kalau menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Nilai-nilai sila ketiga, persatuan. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal ini. Mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga kewarisan budaya yang ada, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski beda suku, agama, dan bahasa. Nilai-nilai sila keempat, kerakyatan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat musyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nilai-nilai sila kelima, keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita semua harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Sila kelima ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan bersikap adil kepada semua orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita, dan menghormati hak orang lain. Baik, tadi anak-anak sudah lihat di dalam sila Pancasila, sudah lihat sama-sama nonton video. Jadi kita jelaskan di dalam sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita sebagai anak Indonesia itu sila ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita masing-masing percaya keagamaan masing-masing. Jadi kita kepercayaan agama itu masing-masing. Baik itu di sini ada beberapa agama yang ada di seluruh Indonesia. Itu ada beberapa agama, baik itu agama di sini, kalau kita di sini agama Kristen itu Kristen, Katolik, Buddha, terus apalagi agama Gidi, Baptis lah, dan lain-lain. Terus agama yang
terbesar di Indonesia itu adalah agama Katolik, agama Kristen Katolik. Dan juga terbesar di luar Papua itu adalah agama Islam. Jadi begitu kita berbeda-beda agama, tetapi di dalam kesatuan Republik ini kita harus bersatu dan juga sampai mempersatukan di dalam Republik ini sehingga kita masuk kepercayaan agama itu masing-masing ya. Sekarang sila kedua, anak-anak tahu sila kedua itu apa? Yang kedua, yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan itu adalah kita manusia di dunia ini, baik itu manusia di dunia ini Tuhan dibentuk, tidak ada orang yang dibentuk dari siapapun tapi Tuhan. Tapi kita bersatu di dalam negara Republik Indonesia. Baik, sekarang sila yang ketiganya apa anak-anak? Apa? Iya, Persatuan Indonesia. Ya, sila yang ketiga itu katakan Persatuan Indonesia. Berarti di dalam Indonesia bentuk Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tanggal 17 Agustus ya, 1948. Berarti mereka mempersatukan di dalam Republik Indonesia ini. Jadi tidak ada negara lain yang ada di dalam Republik ini. Kita yang ada ini negara Republik Indonesia. Berarti kita harus bersatu. Dia mempersatukan baik itu orang di luar Papua maupun kita di Papua ini, kita harus bersatu dan bekerja. Sekarang kita anak-anak tahu sila keempat itu bunyinya seperti apa? Coba suara jelas. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Baik, itu merupakan sila keempat itu apa? Apa tadi sila keempat? Kerakyatan ya. Kerakyatan itu adalah seluruh rakyat Indonesia ya. Bukan kita di Papua tetapi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita di bawah Republik Indonesia. Kita tidak satu pun, tetapi kita hanya di bawah negara Republik Indonesia. Sekarang anak-anak tahu di dalam sila kelima itu seperti apa? Jadi kita sebagai anak-anak Indonesia itu harus hadir di dalam kesatuan Republik Indonesia.
Jadi kita sebagai anak-anak sekolah, kita harus belajar di dalam sila keadilan. Sila keadilan itu baik itu dari Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima itu adalah undang-undang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia, baik itu ditetapkan pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Itu ditetapkan oleh negara Republik Indonesia. Jadi negara Republik Indonesia dia sudah ditetapkan undang-undang sehingga siapapun tidak bisa dipisahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik itu kita berbeda-beda kulit, beda rambut, berbeda apapun, tetapi tetap kita satu di dalam negara Republik Indonesia. Baik, untuk itu sekarang kita membagi tugas untuk anak-anak tugas kelompok sesuai dengan sila Pancasila. Kelompok 1 di sini, anak-anak langsung pindah ke situ. Sekarang kelompok 2, di sini ya. Kelompok 2 di sini. Sudah? Kalau sudah semua, nanti kita masuk kelompok 1 itu nanti tugaskan tentang apa? Pancasila. Di dalam Pancasila yaitu kelompok 1 adalah di dalam nomor 1. Nomor 1 itu apa? Anak-anak tahu apa? Nomor 1. Ya, itu nanti anak-anak tugaskan di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik. Nanti anak-anak kerja di dalam tugas. Begitu kerjakan di tugas, nanti anak-anak tugasnya tentang materi yang Pak Guru dikasih dan juga tulis nama kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu nanti tulis ketuanya pertama, anggotanya di bawah ya, kelompoknya. Baik, kerjakan. Nanti
Yang kelompok 1 atau kelompok 2, semua dari kelompok 1 sampai 5 itu masing-masing kelompok sudah selesai. Nanti berdiri ke depan, berdiri sama-sama ya. Berdiri sama-sama ke depan baru baca. Ayo, yang sudah selesai siapa? Berdiri ke depan. Siapa? Kelompok 1. Ayo, berdiri ke depan, baca. Sama-sama. Kelompok itu sama-sama berdiri dan juga baca nama kelompok itu. Ya, baca. Di sana berdiri sana kalau kamu baca. Yang tulisnya itu tugasnya. Seperti apa baca? Suara besar ya. Oke. Berarti 3 kelompok mereka sudah baca di depan. Berarti teman-teman oke, boleh duduk ke belakang. Yang kelompok 1 duduk ke belakang. Duduk ke sini. Ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan dengan anggotanya. Baca depan. Baik. Duduk di belakang. Duduk di tempat. Terima kasih anak-anak bahwa kelompok 5 kelompok kami sudah selesai. Kami menyampaikan terima kasih dan juga guru menyampaikan terima kasih kepada anak-anak. Kami kerjasama yang baik. Kami minta terima kasih dan juga sekarang kita menjawab soalnya ya. Soalnya itu ada 5 soal ya. 5 soal ada di dalam sini. Jadi anak-anak masing-masing jawab di dalam soal itu. Kerja sama-sama ya, masing-masing. Anak-anak kembali duduk ke tempat masing-masing. Tadi kita sudah selesai kelompok. Jadi anak-anak kenal
Kalau ranting itu bunyinya apa? Kalau beringin itu jangan jawab. Tulis di dalam itu apa di sini? Ranting apa? Kalau beringin itu apa? Bunyi apa? Bintang itu bunyinya seperti apa? Jawab. Jadi tadi materi Pak Guru tadi sudah dikatakan tentang Pancasila. Jadi anak-anak mengenal di dalam lambang itu bunyinya apa? Basic. Ayo kumpulkan. Kumpulkan, ayo. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harap anak-anak siswa dapat saling menghormati daripada siswa agama masing-masing. Oke anak-anak, sebelum kita bubar dari akhiri materi kita menyanyi ya, menyanyi lagu yaitu lagu Yesus Tangguh. Tahu? Tahu. Oke, ya kita menyanyi semua. Baik, terima kasih. Sekarang satu siswa atau siswa kelas, mari kita pimpin doa untuk kita pulang. Baik, kami sudah selesai. Selamat siang dan selamat pulang masing-masing. Selamat siang. Selamat siang.